Ya. Baik, silakan Pak Abu untuk memandu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tak terasa kita sudah melewati beberapa peserta sampai dengan peserta atas nama Reza Taftazani Sarjana Teknik ini. Insya Allah kita sudah akan mau menyelesaikan 6 peserta dari 10 orang peserta yang akan kita coba diskusikan rancangan aktualisasi teman-teman kita yang ada di Latsar CPNS Kabupaten Banggai Laut Angkatan 85 ini. Baik, pada kesempatan ini tentunya saya ingin menyapa dulu satu-satu. Beristimewa ini Bapak penguji kita, Pak Rahmat Gunawan, penguji masih muda belia, yang luar biasa, yang cerdas, dan tentunya juga Ibu mentor, Ibu Wahdiati, Sarjana Ekonomi. Terima kasih Ibu sudah bisa memperlancar jalannya seminar ini. Dan yang saya banggakan saudara kita, teman kita, Ustadz kita, Pak Hos Ahmad Juaini, dan yang paling saya cintai, saya banggakan, Reza Taftazani, Sarjana Teknik. Silakan Anda, saya beri waktu 5-10 menit untuk menyampaikan poin-poin daripada rancangan aktualisasinya berjudul Perancangan Sistem Pengelolaan dan Analisis Data UMKM pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Laut. Silakan, seperti apa yang akan dilaksanakan 1 bulan ke depan, ada baiknya kita beri waktu secara singkat dapat dimanfaatkan oleh saudara Raisa. Silakan. Baik Pak, saya izin share screen. Ya, silakan. Sudah terlihat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Taftazani, Jabatan Penyusun Rencana Pelayanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai Laut. Kali ini saya akan mencoba memaparkan rancangan aktualisasi saya berjudul Perancangan Sistem Pengelolaan dan Analisis Data UMKM, singkat cepat UMKM, pada Dinas Koperasi Perindustrian Perdagangan Kabupaten Banggai Laut. Dasar-dasar saya mengambil dalam melaksanakan perancangan ini ada 4. Pada poin-poin 4 poin ini yang akan menjadi fokus utama adalah pada pengelolaan data UMKM. Di mana pada pengelolaan data UMKM di dinas kami ini memiliki beberapa kendala. Yang pertama, data UMKM itu lebih banyak hard copy dan masih belum terintegrasi satu dengan yang lainnya. Jadi masih banyak data-data yang belum saling terkait. Yang kedua adalah minimnya tenaga pengelola IT yang bisa mengelola data UMKM, di mana pada dinas kami hanya ada 1 orang pendamping UMKM dan saya sendiri yang mengelola data mulai Maret tahun 2021 ini. Kemudian selama saya berdinas, saya menemukan ada 4 isu yang ada di dinas, yaitu 4 isu itu kemudian saya filter, tapis menggunakan metode APKL dan USG untuk menemukan isu prioritas. Isu prioritas jadi adalah isu yang keempat, yaitu pengelolaan data UMKM yang belum optimal. Kemudian dari isu ini digunakan fishbone diagram untuk mencari gagasan pemecahan masalah, di mana gagasan pemecahan masalah tersebut adalah berupa perancangan sistem pengelolaan dan analisis data UMKM atau sifat UMKM. Adapun dari perancangan ini memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan khusus, kemudian memiliki 4 manfaat, yaitu manfaat bagi peserta, bagi OPD dinas, dan bagi Banggai Laut, kemudian bagi masyarakat Kabupaten Banggai Laut. Untuk kegiatannya, pada rancangan ini saya akan melaksanakan 4 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan persiapan perancangan aktualisasi, di mana kegiatan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama adalah tahapannya melaksanakan bimbingan konsultasi dengan mentor dan kepala dinas. Kemudian yang kedua adalah membuat rancangan kebutuhan data. Yang ketiga adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan. Kemudian untuk kegiatan kedua
itu ada pembuatan sistem pengelolaan analisis data UMKM, sifat UMKM. Yang pertama ada 3 tahapan. Yang pertama adalah melakukan pemetaan terhadap data-data tersebut yang terkait. Yang kedua adalah merancang dan membangun sistemnya. Yang ketiga adalah melakukan pengujian fungsi-fungsi pada sistem tersebut. Lalu kegiatan ketiga adalah membuat buku manual tentang pengoperasian aplikasi, di mana pada kegiatan ini terdapat juga 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah merancang langkah pengoperasian sistem, yang kedua adalah mendokumentasikan langkah-langkah penggunaannya, yang ketiga adalah menyusun buku manualnya, lalu kegiatan keempat itu ada sosialisasi dan evaluasi. Pada kegiatan ini terdapat 4 tahapan, yaitu pertama tahapan rancangan materi untuk presentasi, yang kedua adalah melakukan sosialisasi cara penggunaan aplikasi, yang ketiga adalah memandu partisipan untuk praktek menggunakan sistem, yang ketiga adalah evaluasi kegiatan. Sementara untuk jadwalnya sendiri, itu pada kegiatan pertama, persiapan rancangan itu akan saya lakukan jadwalkan pada minggu pertama. Sementara untuk pembuatan sistemnya, itu membutuhkan waktu 2 minggu, pada minggu kedua dan minggu ketiga. Lalu untuk pembuatan buku manual dan sosialisasi evaluasi, itu pada minggu keempat. Sekian pemaparan kegiatan aktualisasi saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Reza sudah menyampaikan paparan singkatnya terkait dengan rancangan sistem pengolahan data dan analisis data UMKM ya di Koperasi Pusat Perdagangan Kabupaten Banggai-Laut. Silakan Bapak Ibu, khususnya Bu Mentor, ya beri kesempatan secara singkat bisa memberikan dukungan dan penguatannya terhadap apa yang direncanakan oleh Saudara Reza tadi. Silakan Ibu Wahdiati. Bagaimana? Ya, susah pakai kesempatan ini. Iya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahdiati adalah Kepala Seksi Bagian UMKM Dinas Pemerintahan Kabupaten Banggai-Laut. Sesuai dengan ulasan daripada Adik Reza bahwa selama ini memang UMKM yang ada di Banggai-Laut ini sangat banyak, kategorinya banyak. Cuma kita terkendala di tenaga. Contohnya saya sebagai kepala seksinya, tapi saya belum ada staf. Kebetulan ini adik Reza ini masuk, alhamdulillah terbantukan dengan masalah IT. Kemudian begitu banyaknya pekerjaan, saya juga dibantu oleh PPKL. Tetapi PPKL itu dia cuma bekerja di lapangan. Kalau misalnya pekerjaan yang ada di lingkup dinas internal itu sendiri, beliau itu kadang-kala masuk, kadang-kala tidak. Nanti sudah ada kegiatan, baru beliau membantu kami. Dalam artian terbatas dia masuk untuk menyelesaikan data-data yang ada. Kemudian kami punya data itu sudah, Koperindak ini berdiri sejak Juli 2019. Kemudian data-data kami itu selama ini kan salinan dari dinas-dinas yang terdahulu, misalnya dititip dari Disnaker, dari dari dinas sosial. Jadi dengan pengamatan kami bahwa data-data itu belum terlalu tersusun bagus. Sehingga kadang-kala kami diminta dari provinsi untuk data ini, data itu, kami masih menyesuaikan dulu dengan OPD lalu yang memegang data-data itu. Tetapi alhamdulillah juga sudah sejak masuknya adik Reza, jadi kami terbantukan juga. Insya Allah data-data kami mulai kami perbaiki. Sedikit demi sedikit sudah mulai masuk, dan kami sendiri bersama Kepala Dinas memerintahkan kepada adik Reza supaya bisa membantu kami dalam masalah IT.
Terus banyak juga kegiatan-kegiatan di lapangan yang bersifat operasional untuk UMKM, karena memang kami itu sifatnya kalau dari kementerian itu secara kontinu, kadangkala kami bekerja dari kementerian, kadangkala langsung perintah tiba-tiba. Jadi UMKM itu tidak terbatas waktu dan ruang geraknya. Jadi selama ini memang adik kerja ini kami manfaatkan, barangkali artinya sudah kelebihan karena di lapangan di mana-mana turun kecamatan. Kasihan padahal beliau ini masih CPNS, tapi karena tidak ada terbatas tenaga begitu, Pak. Terima kasih, barangkali itu yang bisa kami sampaikan sementara, Pak. Terima kasih Bu Mentor ya sudah memaparkan kesulitan yang dirasakan untuk memperoleh data-data yang akurat tentang keberadaan UMKM, kesulitan tenaga yang sangat terbatas. Dengan adanya Saudara Reza dengan rancangan aktualisasinya ini memang tampak sangat didukung oleh mentor karena akan memberikan banyak manfaat. Baik, terima kasih mentor. Mudah-mudahan tetap diberikan bimbingan dalam 1 bulan ke depannya nanti ya. Nah, sekarang saya beri waktu dan kesempatan kepada Bapak Penguji Pak Rahmat Gunawan bisa berdialog langsung dengan memberikan pertanyaan, saran, kritikan, klarifikasi, dan yang intinya adalah bagaimana agar supaya tulisan ataupun rancangan Saudara Reza ini lebih sempurna lah, seperti itu. Silakan Pak Penguji. Ya, terima kasih Pak Abu Bakar Al-Mahdali, STMSI, selaku coach. Silakan waktu dan kesempatan. Pada Ibu Mentor, terima kasih. Yang kita banggakan juga Pak Reza, host kami Pak Ahmad Jual ini. Saya langsung saja bahwa kekurangan tenaga tadi sangat erat kaitannya ya dengan data-data yang harus diambil dari kalau menggunakan manual. Sekarang kan Pak Reza datang dengan inovasi yang bagus, ya. Jadi lebih cepat, lebih tepat sasarannya, dan pasti lebih efektif lagi ya. Nah, sekarang yang saya mau tanya, aplikasinya, websitenya Pak Reza buat sendiri? Izin jawab Pak. Iya. Jadi ini Pak izin jawab. Pastikan langsung juga oleh Pak Reza. Idenya mungkin ini Pak, karena dinas kami masih belum ada server sendiri. Jadi mungkin pertama nanti saya buat di lokal server dulu di salah satu komputer kami. Tapi lokal servernya itu nanti bisa diakses begitu komputer nyala bisa langsung diakses begitu. Jadi nanti langsung dioperasikan sendiri sistemnya sama Pak Reza. Iya, maksudnya saya rancang sendiri begitu Pak. Untuk sekarang data-datanya UMKM-nya itu sudah terkumpul semua ya? Sebagian besar sudah ada Pak. Dan itu yang aktif atau sudah gabung dengan yang mungkin saja sudah tidak aktif lagi? Jadi datanya itu ada yang ini Pak, kalau data UMKM yang aktif. Kalau data yang tidak aktif itu biasanya masih belum ini Pak, belum terupdate. Termasuk itu juga nanti maksudnya tujuannya supaya lebih gampang nanti. Kalau ada sistem lebih gampang mengupdate-nya begitu Pak. Kemudian ini juga website ini digunakan juga oleh UMKM tersebut kan? Ini Pak, jadi websitenya ini cuma buat kebutuhan pengolahan data internal dinas Pak, maksudnya pembuatannya. Jadi idenya ketika ini Pak, ketika tenaga IT yang tadi dibilang kurang tidak ada, kami tenaga tidak ada, jadi saya rencananya nanti buat misalnya ada kolom yang centang-centang, kebutuhan data yang diminta apa, terus bisa print out PDF atau Word begitu Pak. Karena di tabel ini saya lihat ada sosialisasi.
cara Pak. pengoperasian aplikasi sifat UMKM. Iya, betul, Pak. Itu tujuan sosialisasinya yang dimaksud siapa? Pada yang dinas, Pak. Orang dinas. Jadi kan kami kan dinas kan ada yang di UMKM kan, juga ada yang di bagian koperasi dan di industri, Pak. Jadi maksudnya ketika misalnya saya tidak ada begitu, data dibutuhkan, nanti yang ada bisa mengakses sistem begitu, Pak. Buat keperluan datanya apa yang dibutuhkan. Kira-kira dalam 1 bulan yakin ini akan terlaksana dengan adanya dari pengumpulan data, dari perencanaan website, kemudian di sini juga saya lihat ada sosialisasinya. Jadi untuk 1 bulan ini, Pak, yang saya rencanakan. Gimana Pak Reza? Siap? Bisa itu? Yang 1 bulan ini, Pak, yang saya rencanakan itu cuma fitur istilahnya fitur barebone-nya saja, Pak. Maksudnya fitur utamanya tok yang buat menginput data dan output bentuk PDF begitu, Pak. Tapi ada kerjasama juga dengan pihak koperasi yang ada di dinas. Seperti itu. Kalau tujuannya, Pak, kalau dengan UMKM itu datanya memang berketerkaitan dengan koperasi juga, dengan industri juga. Tapi kalau buat 1 bulan, saya rasa kalau dengan mengintegrasikan dengan bidang lain masih belum tidak memungkinkan, Pak. Pada prinsipnya berarti membuat website saja, kemudian mengumpulkan data, kemudian untuk bisa diakses untuk semua orang, hanya seperti itu yang akan dilakukan. Iya. Oke. Ya, saya kira mungkin karena waktu juga di sini sudah pukul 12. Saya salut juga karena ini inovasi yang bagus sehingga memudahkan instansi, sehingga mempermudah data apabila dibutuhkan oleh provinsi dan kementerian seperti disampaikan oleh Ibu Kasih mentor tadi. Saya kira mungkin sekian dan terima kasih oleh Pak Reza pemaparannya. Sangat luar biasa inovasinya. Saya kembalikan kepada Pak Coach, Pak Abu Bakar. Ya, sekian dan terima kasih Bapak penguji sudah juga memberikan waktu untuk mempertanyakan hal-hal yang perlu digali lebih lanjut oleh Saudara Reza terkait dengan bagaimana sistem pengelolaan data UMKM. Nah, waktunya sangat terbatas ya. 1 bulan saja itu 1 bulan dengan pendekatan IT websitenya. Mudah-mudahan sudah ada juga isi-isinya. Tapi selalu saya harapkan Anda konsultasi dengan Ibu mentor tadi. Kan insya Allah waktu Anda di sana kan panjang, mungkin sampai pensiun ya. Nah, dibagi-bagi tuh waktunya. Yang 1 bulan apa mau dibikin? Bagi-bagi itu. Yang jelas sudah ditangkap maunya. Ini jangan sampai kita menghitung data UMKM yang sudah sebetulnya sudah tidak ada ya. Makanya dipertanyakan oleh Bapak penguji tadi. Tentu ada yang sudah tidak aktif. Nah, kalau sudah diaktif, bagaimana? Karena ini mirip dengan kehidupan manusia. Manusia itu dia lahir, hidup, suatu saat dia mati. Dunia usaha, UMKM apalagi, usaha-usaha kecil menengah itu, potensi untuk tidak survive itu sangat besar ya. Karena bersaing, manajemennya dan sebagainya. Itu perlu didata dengan baik. Kalau tinggal nama saja, nah, itu jangan sampai membengkak jumlah UMKM, padahal mungkin tinggal beberapa saja yang ada, tinggal berapa persen ya. Selebihnya itu seperti yang diragukan oleh Bapak penguji tadi, mungkin sudah tidak aktif atau sudah bubar, sudah pilot dan sebagainya ya. Sudah pindah profesi lagi. UMKM itu rentan dengan alih profesi. Oke, saya tunggu saja, kita tunggu semua perkembangannya 1 bulan ke depan.
mana nanti aplikasinya yang dibuat, wadahnya yang dibuat, kemudian mungkin sudah ada isi-isinya juga bisa ditunjukkan nanti pada kita semua di sini. Selamat bekerja. Terima kasih semuanya, Pak Rahmat, Bu Mentor, makasih banyak. Saya mari aplaus yang meriah kepada Saudara Reza. Oke, kasih bilang taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Abu sudah memandu serta ujian kita di siang hari ini Pak Reza. Dan selamat ya Pak Reza sudah melalui proses ujian rancangan ini. Nanti silakan dilakukan perbaikan, koreksi atas saran masukan dari Pak Penguji. Dan terima kasih juga kepada Ibu Wahdiati selaku mentor yang sudah berkenan waktunya untuk mendampingi Pak Reza. Disilakan untuk live room karena kita sudah masuk sesi isoma kayaknya. Ya. Terima kasih Pak. Di recordingnya Pak Reza. Mohon izin Pak Abu kita